Tinggal sama siapa yang tinggalin sama siapa? Awakmu. Saya, oh, katanya saya tinggalin beliau. Nggak usah terlalu dipikirin, namanya jodoh itu di tangan Allah. Kalau memang bukan jodohnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan terlalu dipikirin ya. Yang lainnya kan banyak yang ganteng, sama mas kameramen juga nggak apa-apa. Padahal waktu dilamar itu ditolak sama beliau ini. Setelah ditolak malah akhirnya bingung nyariin yang ditolak itu. Iya. Ini masya Allah, ini nggak masuk akal ya. Jadi sudah ditolak, terus besoknya itu malah mencari-cari yang ditolaknya itu, orang yang lamar itu, yang suka itu pertama nolak, malah besoknya bingung nyariin. Iya. Sampai pergi dari rumah, Sampai pergi dari rumah 3 hari. sampai pergi dari rumah 3 hari, terus ternyata itu pergi kemana kan? Di desa sebelah sana. Oh jadi dia itu nyari-nyari di jalan gitu, Iya. manggil-manggil nama gitu, Iya. manggil-manggil nama yang lamar terus ditolak itu, yang lamar itu dicari-cari di jalan itu. Cari sama dia. Masya Allah. Terus akhirnya sampai seperti ini. Iya. Karena berarti dipasung sampai pasung seperti ini karena beliau itu suka kabur dari rumah itu. Jadi sudah sampai 3 tahun seperti ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau memang panjenengan disukai oleh orang lain dan panjenengan nggak suka, ya sampaikan dengan cara halus, dengan cara yang baik. Insya Allah saya yakin orang itu akan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker, channel resmi Padepokan Nurjat Sejati, sholawat siri ala duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat saking melasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, baik sehat secara zahir maupun secara batin, karena ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali yang diberikan kepada kita, sehingga kita kalau untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan bisa mampu. Nikmat kita bisa berbicara, berpikir, mendengar dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya sedang menengok saudara kita yang sakit, mungkin sudah sekian lama ya Kang ya. Iya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan siapanya beliau? Saya kakaknya. Kakaknya beliau ini. Ya, saya sedang bersama kakaknya beliau dan beliau ini sakit seperti ini. Saya ingin sekali membantu beliau. Tentunya panjenengan juga bisa membantu beliau dengan cara mendoakan saudara kita ini. Ya Kang, beliau ini aslinya panjenengan berarti ya? Iya. Dia panjenengan. Sudah berapa lama beliau sakit ini Kang? Hampir 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih beliau ini sakit. Dan awal-awalnya beliau sakit ini kenapa Kang? Awalnya itu pertama ada seorang lelaki yang sini mau melamar dia. Oh jadi pertama sebelum beliau sakit ini ada orang lelaki kesini Iya. mau melamar beliau Iya. gitu. Terus setelah itu kan Setelah itu sama dia ditolak. sama Tolaknya beliau dengan- ini ditolak. Iya.
Jadi ada orang ke sini mau ngelamar beliau, mau ngelamar mbaknya ini, terus sama mbaknya ini ditolak. Tolak. Tapi nolaknya itu dengan cara kasar. Nolaknya itu dengan cara kasar. Waktu nolaknya itu, waktu dilamar nolaknya kasar. Setelah itu kan? Setelah itu yang ngelamar itu marah-marah. Marah kan? Marah. Marahnya itu gimana Kang? Dia merasa sakit hati lah. Sakit hati. Iya, Kok karena panjenengan ditolak tahu itu. beliau sakit hati itu gimana? Dari paras-parasnya itu Oh, dari mukanya itu Iya. ketika ditolak itu penuh dengan rasa malu gitu, marah gitu ya. malu, marah gitu. Sama mau pulang tuh gremeng sendiri aja. Mau pulang itu orang yang gremeng. Gremeng itu bahasa kita itu ngomong pelan gitu loh. Ngomong pelan itu gremeng gitu. Apa namanya, bergumam gitu loh. Oh, Sama ada satu kata yang saya ingat dari dia itu pernah ngomong gini, awas saja nanti saya bikin dia edan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu ada yang lamar adiknya panjenengan itu, terus sama adik panjenengan itu ditolak, dia itu kayak orang marah gitu ya, Iya. nahan malu gitu. Terus sambil pulang itu gumam gitu, gumam itu ngomong, awas kamu nanti tak bikin edan gitu. Iya. Jadi sudah ada niatan buruk ya, ada ancaman ya di situ ya. Terus setelah itu kan? Ya setelah itu dia menjadi kayak orang bingung. Kayak orang bingung gitu. Dia sendiri, nangis sendiri, tidak sendiri gitu. Jadi setelah kejadian itu, setelah nolak itu, tiba-tiba beliau ini jadi bingung gitu kan? Iya. Bingung, terus apa lagi tuh kan? Sampai pernah dia kabur dari rumah. Sampai kabur dari rumah. Iya. Mau ngapain kabur dari rumah itu? Mencari seseorang lelaki yang itu. Loh. Padahal waktu dilamar itu ditolak sama beliau Iya. ini. Setelah ditolak malah terus akhirnya bingung nyariin yang ditolak itu. Iya. Benar. Ini masya Allah, ini nggak masuk akal ya. Jadi sudah ditolak, terus besoknya itu malah mencari-cari yang ditolaknya itu, orang yang lamar itu, yang suka itu pertama nolak, malah besok-besoknya bingung nyariin. Iya. Sampai pergi dari rumah. Sampai pergi dari rumah 3 hari. Sampai pergi dari rumah 3 hari. Terus ternyata itu pergi kemana kan? Di desa sebelah sana. Oh, jadi dia itu nyari-nyari di jalan gitu, Iya. manggil-manggil nama gitu. Iya. Manggil-manggil nama yang lamar terus ditolak itu. Iya. Yang lamar itu dicari-cari di jalan gitu. Cari sama dia itu. Masya Allah. Terus akhirnya sampai seperti ini. Iya. Oh, karena berarti dipasung, sampai pasung seperti ini karena beliau itu suka Kabur itu. kabur Suka dari kabur rumah kaburan itu. Jadi sudah sampai 3 tahun seperti ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dipasung seperti ini loh Bang, beliau sampean. Sebenarnya kasihan loh. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja Kang? Dulu pernah saya bawa ke rumah sakit. Dulu pernah dibawa ke rumah Iya. sakit. Tapi dia di sana malah mengamuk. Di sana ngamuk, Sama kabur juga dari rumah sakit. malah kabur dari Iya. rumah sakit itu. Masya Allah, Akbar. Kasihan banget ya. Astagfirullahaladzim. Saya mohon izin untuk bantu beliau ya Kang. Silakan Bu. Karena kalau menurut saya penanganan penyakit gangguan jiwa itu tidak dengan cara dipasung itu harusnya, tapi diperlakukan dengan baik sebenarnya caranya kan. Karena kita mengobati orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu bukan dengan cara dipasung. Ini mohon maaf nih Kang, ya, bukan saya itu. Ya saya paham lah, mungkin jenengan nggak paham tentang semua ini gitu. Tapi saya menangani orang yang mengalami gangguan jiwa itu sudah lama, hampir 5 tahun saya dulu di pondok. Jadi saya sangat paham cara kita memperlakukan orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dengan cara kita perlakukan dengan baik. Kita perlakukan dengan baik, itu nanti insya Allah dia akan kembali normal. Karena apa? Karena orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ini itu bukan badannya yang sakit, tapi pikirannya gitu loh. Maka pikirannya harus dibuat tenang, itu kalau jadinya ditelatani lah, disabari gitu loh. Saya lihat dulu ya Kang ya. Jadi beliau nangis ketawa Nangis gitu. ketawa gitu. Kadang diam. Kadang dia Iya. nangis ketawa gitu ya. Sama teriak namanya orang yang ngelamar itu. Teriak-teriak manggil-manggil namanya yang lama. Iya. Yang lama itu siapa namanya itu? Kalau nggak salah Edi namanya.
Oh, yang lamar itu namanya Iya, Mas Edi. Mas Edi mungkin melihat tayangan ini nggih panjenengan. Panjenengan lihat beliau ini yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya, saya mohonlah ke panjenengan kalau bisa ya ditengok lah gitu. Ditengok bagaimanapun juga beliau ini pernah jenengan cintai kan gitu. Kalau melihat tayangan ini dilihatlah itu mbaknya ini. Namanya Mas Edi ya, yang dulu pernah melamar itu ya. Siang ya. Ini tempat tinggalnya kayak gini nih Kang? Iya, dulu pernah saya kasih kasur. Pernah dulu. dikasih kasur dulu. Tapi sama dia malah dirobek-robek mau dibakar. Dirobek-robek malah. Oh, terus tidurnya nggak pakai apa-apa begini Kang? Ya akhirnya begini, saya nggak kasih apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nggak tega banget saya ngeliatnya. Aduh. Karena kayak kita bayangin seperti ini ya, kalau semuanya ini adik kita atau saudara kita seperti ini kan ya kasihan sekali gitu loh. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya dipanggil Mas Edi. Mas Edi. Memang dia itu suka nyari-nyari namanya Mas Edi itu Iya ya. benar, Mas Panari Sampai Mas Edi. kurus badannya itu. Dulu gemuk. Dulu gemuk, ngangsing lah. Tapi di gara-gara itu dikasih makan nggak mau makan, Gak mau makan, malah dibuang. malah dibuang. Iya, Astagfirullahaladzim. Dia sering nangis kayak gini. sering nangis gitu, ketawa sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mentega ambil aku. Assalamualaikum. 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 Mas Edi. Injih. Aku sayang nggak Injih. sampean. Iya, sayang. Oh, kalau sayang sama saya, sampean baru sembuh, nggih. Sehat. Nanti kalau sehat, saya sayang, nggih. Sampean kalau sayang sama saya, Mama harus janji sering nikahi aku. oh, mau nikah. Iya, tapi kalau nikah sampean sehat dulu ya. Kalau mau nikah sampean sehat dulu ya. Cantik pinter loh ya. Ini berarti sudah berapa lama dipasung ini? 3 tahun. 3 tahun dipasung Iya. ini. Kasihan ya Kang ya. Janji mau nikah kok nggak dinikahi. Iya, nanti saya nikahi. Nanti saya nikahi. Nanti saya nikah. Tapi kalau saya nikahi sampean sehat dulu. Sampean sehat dulu ya. Sampean sehat dulu. Kalau mau saya nikahi, pinter ya. Kan cantik ya lah, tenane, masya Allah. Terus makannya gimana ya? Kang? Kalau makan gimana? Makanya ini saya suapin ada. Oh, makanya kadang disuapin. Tapi malah ngamuk, malah Malah kamu. ditampar gitu Masya makanya. Allah. Oh, cantik pinter. Cantik. Kayak tidurnya ini loh. Di tempat apa nggak ada lemeknya apa-apa gitu loh. Nggak ada apa namanya? Sama sekali lemeknya itu. Lemek itu apa bahasa Indonesianya itu? Nggak ada alasnya itu loh, Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Sayang sama Inci, pinter, iya, nanti dulu, nggak boleh nakal ya. Sayang, sampean sayang sama Mas Edi. Sama badannya kurus aku sedih. Tuh nangis tadi ketawa-ketawa. Sampai luka-luka ya. Iya. Kadang disakitin sendiri di tangannya. Disakitin sendiri, makanya sama nikat itu karena Iya. nyakitin badannya sendiri ya.
Assalamualaikum. 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 Tawa. Memang seperti ini. Karena orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu kan yang sakit kan pikirannya itu, bukan badannya. Aku. Ninggalin sama siapa yang ninggalin sama siapa? Awakmu. Saya. Oh, katanya saya ninggalin beliau. Oh, nggak usah terlalu dipikirin, namanya jodoh itu di tangan Allah. Kalau memang bukan jodohnya tidak apa-apa gitu, nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirin ya. Yang lainnya kan banyak yang ganteng, sama mas kameramen juga nggak apa-apa. Mas Edi. Mas Edi maunya cuma sama Mas Edi, nggak mau sama yang lain, pengennya cuma sama Mas Edi. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kang, saya minta apa namanya ini, pasungnya ini dilepas ya. Tapi kalau dia nanti kabur gimana Gus? Insya Allah nanti iya sampean cantik. Ninggalin aku. Enggak ada yang ninggalin Salman. Iya. Sampai ininya kecil itu di pasungnya, sampai kecil kakinya ini. Enggak kan, insya Allah ini, insya Allah nanti ya kita bantu, kita ruqyah nanti kan, supaya tidak lari, insya Allah tidak lari lagi, insya Allah ya tetap. Karena apa? Karena sebenarnya untuk mengobati seorang yang mengalami gangguan kejiwaan itu bukan dengan cara dirantai atau dipasung, itu bukan, tapi dengan cara diterapi. Karena apa? Karena ini gangguan pikiran gitu. Gangguan pikiran itu sebenarnya kalau di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit ta'ifun. Penyakit ta'ifun itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Bisa memang karena pikiran pengen cepat kaya, atau nggak kuat terhadap cobaan ataupun masalah, atau juga bisa karena sihir gitu. Bisa juga karena obat-obatan, itu bisa mengalami gangguan kejiwaan. Nah, penyakit ta'ifun itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Jadi gangguan pikiran yang diakibatkan oleh gangguan jin, termasuk gampang marah, gampang sedih, gampang was-was. Itu salah satunya gangguan karena jin. Nah, gangguan ta'ifun itu salah satunya al-ghadab, marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurina simlal jinnati wan nas. Dan ketiga sedih. Nanti yang keempat muncul halusinasi, khoyal. Yang kelima nanti menjadi majnun atau gila gitu, seperti beliau ini. Jadi sebenarnya cara yang paling tepat untuk mengobati gangguan psikis itu ya dengan cara ruqyah gitu. Itu yang paling utama gitu. Kamu tegur sama aku katanya. Ya kita harus memanusiakan manusia lah begitu. Kalau kita ingin diri kita baik sama manusia maupun di mata Allah, ya kita harus seperti ini. Kasihan banget ini. Coba saya minta untuk dilepaskan, nggak usah dipasangin apa, dipasung-pasung seperti ini. Tapi sampean yang jamin ya Gus. Insya Allah saya yang jamin nanti. Baiklah. Apa sampean dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Hai kamu bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini, lihat saya kamu. Jangan kamu mengganggu atau berada di dalam tubuh saudaraku ini. Keluar kamu. Lepaskan aja. Pasin kayak gini lah. Enggak usah di langsung lagi. Ambilkan saya air di baskom atau di apa gitu. Taruh di baskom nggak apa-apa sini. Iya, sampai cantik. Cantik, kan coba lihat sini. Cantik kok ya tuh. Oh, cantik. Pintar. Gak usah sedih. Mohon maaf, baskomnya enggak. Coba udah minta garam. Kasihan ya, sampai bau pusing. Ini kalau pipis, kalau itu ya di sini dong. Iya, benar. Kalau garam kerosok ada nggak? Garam kerosok coba. Garam kasar gitu. Sampai bau pusing gitu, kasihan ya. Ini kalau pipis atau buang air besar mungkin ya di sini mungkin. Karena ya sikilnya di kakinya di itu tadi. Ini kalau pipis, kalau buang air besar ya di sini dong. Iya, di sini. Tinggal sedikit nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nama ibu kandungnya siapa, Kang? Nama ibu kandungnya Bu Sumini. Bu Sumini nama ibu kandungnya. Iya. Bantu ya, Kang ya. Situ aja. Enggak apa-apa, sampean bantu Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 sirrullah Zatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salamun kalam Rabbir Rahim amtajil ya ma'ahil muslimun min fahum la yarji'un. Ya Syekh wa sakulan ya kutubar rabbani ya khosa sumadani ya mahbub subhani ya muhjaba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir jalan agis wa bidani fi qadil hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Dan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah, semua bangsa jin yang ada di dalam diri saudaraku ini hilang kamu, keluar kamu. Allah 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 pegangin jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini kan sudah lama ini. Ya, sudah luka-luka kayak gini aja. Ini kalau nggak diikat tangannya emang kenapa? Dia suka ngerobek-ngerobek gitu, nakar-nakar gitu. Sakitin diri sendiri. Iya. Ya Allah. Sampai kayak gini ikat banget itu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah datullah sifatullah wujudullah afalullah. La ilaha illallah. Mari seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah. Mari seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Assalamualaikum. Mbak namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Rosita. Ini juga benar namanya Rosita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak namanya siapa tadi? Mbak namanya siapa namanya? Mbak Rosita. Injil. Sudah bisa mengenali namanya sendiri ya. Kemarin belum bisa. Jangankan namanya ya, mungkin itu aja nggak ingat itu ya. Cuma ingatnya cuma Mas Edi itu. Mas Edi, ingatnya cuma Mas Edi itu aja ya. Iya, namanya Mbak Rosita ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbak Rosita ingat ya namanya ya. Masih senyum-senyum tapi sudah apa namanya? Sudah tahu namanya sendiri. Mbak Rosita, sekarang pengennya gimana Mbak Rosita? Pengennya gimana? Sama tahu siapa saya? Belum. Tapi bukan Mas Edi ya? Bukan ya? Nah, iya, tadi manggil saya Mas Edi, sekarang sudah tahu kalau saya bukan Mas Edi. Pengen ketemu Mas Edi. Oh, kenapa pengen ketemu Mas Edi? Ya masih perlu apa namanya dirukyah lagi gitu. Masih ada ketertarikan untuk itu karena yang saya rasakan ini bukan seujon ya, ini dari hati saya sendiri, dan mulut saya bertanggung jawab. Ini seperti ada apa namanya pelet yang membuat seseorang sangat tergila-gila gitu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika panjenengan tidak suka, ketika ada orang yang menyatakan cinta atau orang itu niat untuk meminang atau melamar, boleh kita nggak suka, tetapi kalau bisa ketika menjawab itu, kalau memang nggak mau ya dijawab dengan bahasa yang baik, jangan sampai membuat sakit hati. Nah, ketika kita sudah menjawabnya atau menolaknya dengan baik, dengan benar, dengan tidak kasar, ternyata tetap orang itu sakit hati, ya itu urusan mereka dengan Allah, karena memang hati nggak bisa dipaksakan. Kalau memang kita tidak suka ya kita tentu menolaknya nggak apa-apa, menolak itu nggak apa-apa. Yang penting ketika menolaknya jangan dengan keangkuhan atau jangan dengan mencaci atau menghina, sebab ketika seseorang itu dihina akan sakit hati dan malunya luar biasa, nanti melakukan hal-hal yang di luar dari kenalaran kayak gitu. Sekarang panjenengan banyak istighfar ya. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini perlu untuk diterapi terus ya. Saya minta coba ambilkan saya gunting. Nah, enggak gunting. Sabar ya. Terus baca istighfar terus, nggak apa-apa, nanti insya Allah sembuh. Terus kalau ada perasaan yang gimana gitu di hati, dilawan ya, jangan dituruti ya. Iya, karena memang jalan masuknya sihir itu hanya 3. Yang pertama marah, yang kedua sedih, dan yang ketiga waswas. Itu jalan masuknya setan ke dalam diri kita gitu. Dan nanti perlu kita putuskan. Cara memutuskannya dengan cara nanti tentunya dipotong rambutnya sedikit. Setelah itu nanti rambutnya kita buang di sungai. Makanya orang-orang zaman dulu itu ketika memutuskan tali ikatan itu dengan dibuang kan, misalnya dibuang apa namanya bajunya. Kalau ini kita potong sedikit aja rambutnya, nanti biar saya gunakan untuk apa namanya itu menetralisir gangguan untuk memutuskan semua penyakit yang ada di dalam diri beliau. Ini saya bantu, insyaallah lebih sehat ya.
Nah, yang nggak sakit lagi sampai kayak gini nih kakinya. Allah, astagfirullah. Nggak mau nangis saya, sedih. Sabar ya. Setelah ini jangan dipasung lagi ya Kang ya. Jangan dipasung lagi, tapi nanti di apa namanya di tempatkan yang baik, diurus yang baik, itu nanti dibawa ke pondok ya, sering-sering ke sana ya. Akan dia nanti kalau memang pengen sembuh total ya, saya taruh di Condro Mawon di pondok pusat saya tidak apa-apa. Yang penting nanti sering-sering ke Padepokan lah, jadi saya ya. Hari ini nanti dibuat mandi beliau ya, taruh di buat mandi beliau itu. Nanti bisa dibagi-bagi beberapa kali mandi ya. Nah, ya, kita jangan ada di sini lagi, dimandikan ya. Semoga dimandikan dulu dia. Ini saya ajak mandi dulu. Bentar. Mandi ya. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, memang ketika diri kita dihadapkan pada sesuatu hal yang sulit, kita tidak ingin menyakiti hati orang lain, tidak ingin mengecewakan perasaan orang lain, maka yang pertama kita harus bisa menjaga perasaan diri kita sendiri. Memang cinta itu tidak bisa dipaksa, tidak boleh kita itu memaksakan seseorang untuk mencintai diri kita seperti kita mencintai orang itu. Setiap orang mempunyai pilihan dan perasaannya masing-masing. Kalau memang ketika kita mencintai seseorang dan seseorang itu tidak mencintai diri kita, berarti memang bukan jodoh kita. Kita jangan sampai memaksakan orang itu, apalagi sampai memalet, itu sama dengan memaksakan seseorang. Ini nanti akan ada pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Tentu kita nggak mau ada saudara kita, anak kita yang mengalami hal yang seperti itu. Itu yang kedua, bagi saudara-saudaraku yang mungkin dicintai oleh seseorang tetapi tidak mencintai orang itu, ya disampaikanlah dengan cara yang baik. Boleh kita itu tidak suka dengan sesuatu, tetapi kita tidak boleh sampai menghinanya atau menyakiti hatinya, karena itu nanti bisa membuat seseorang melakukan sesuatu hal yang di luar hal. Seperti beliau tadi, mohon maaf karena mungkin beliau tidak suka, lalu orang itu menyatakan cinta dan tumbuhlah rasa kebencian, jengkel. Akhirnya apa? Ketika mengucapkan kata-kata kasar, menolak secara kasar, akhirnya membuat orang itu menjadi dendam dan menjadi benci. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang panjenengan disukai oleh orang lain dan panjenengan gak suka, ya disampaikan dengan cara halus, dengan cara yang baik. Insya Allah saya yakin orang itu akan mengerti. Tapi kalau ternyata sudah disampaikan dengan cara yang halus, dengan ditolak dengan yang halus tetap saja sakit hati, itu memang berarti orang itu memaksakan kehendak, berarti orang itu tidak baik. Yang penting kita tetap harus baik. Semoga saja kita semuanya, anak cucu kita, semua saudara-saudara kita terhindar dari hal yang semacam ini, terhindar dari tenung, teluh, santet maupun pelet. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang melihat tayangan ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat, sing ulas Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.